Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang sejarah dan makna peringatan Hari Ibu 22 Desember. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Seputar Sekolah. Oke, kita lanjut ke videonya. Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Adalah hari yang bersejarah dan istimewa yang terjadi pada tanggal tersebut. Mungkin pertanyaan seperti ini sempat terbesit dalam pikiran kita semua, dan sampai saat ini kita belum mendapatkan jawabannya. Baiklah, mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya tanggal 22 hingga tanggal 25 Desember 1928. Pada tahun tersebut, di Yogyakarta, para pejuang wanita Indonesia dari Jawa, dari Sumatera, berkumpul saat itu untuk mengadakan Kongres Perempuan yang pertama. Gedung Mandala Bakti, Wanita Tama di Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta, menjadi saksi sejarah berkumpulnya 30 organisasi dari 12 kota di Jawa dan Sumatera yang kemudian melahirkan terbentuknya Kongres Perempuan yang kini dikenal dengan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI. Kalau melihat kembali sejarah, sebenarnya sejak tahun 1912 sudah ada organisasi perempuan yang lain. Pejuang-pejuang wanita pada abad 19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nyadin, Cut Mitia, R.A. Kartini, dan masih banyak lagi. Para pejuang wanita tersebut secara tidak langsung telah merintis organisasi perempuan melalui gerakan-gerakan perjuangan. Hal itu menjadi latar belakang dan tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan di Indonesia dan memotivasi para pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah se-Indonesia untuk berkumpul, menyatukan pikiran dan semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib bagi kaum perempuan. Pada Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, agenda utamanya adalah mengenai persatuan perempuan Nusantara, peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, pernikahan usia dini bagi perempuan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang diagendakan, namun tanpa mengangkat masalah kesetaraan gender, para pejuang perempuan itu menuangkan pemikiran kritis mereka dan upaya-upaya yang amat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan. Pada Juli 1935, dilaksanakanlah Kongres Perempuan Indonesia yang kedua. Dalam kongres ini dibentuklah BPBH atau Badan Pemberantasan Buta Huruf dan menentang perlakuan tidak wajar atas buruh wanita perusahaan batik di Lasem, Rembang. Penetapan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember sendiri baru diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938. Dan puncak peringatan Hari Ibu yang paling meriah adalah pada peringatannya yang ke-25 pada tahun 1953. Tak kurang dari 85 kota di Indonesia, dari Melaboh sampai Ternate, merayakan peringatan Hari Ibu yang cukup meriah. Secara resmi, tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu karena Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959 menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini. Pada awalnya, peringatan Hari Ibu bertujuan untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Misi itulah yang tercermin menjadi semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja sama. Salah satu contoh saat peringatan 25 tahun Hari Ibu di Solo, dirayakan dengan membuat pasal amal yang aslinya dipakai untuk membiayai Yayasan Kesejahteraan Buruh Wanita dan beasiswa untuk anak-anak perempuan. Pada waktu itu, panitia Hari Ibu di Solo juga mengadakan rapat umum yang mengeluarkan resolusi meminta pemerintah untuk melakukan pengendalian harga, khususnya bahan-bahan makanan pokok. Pada peringatan Hari Ibu tahun 1950-an, dirayakan dengan mengadakan pawai dan rapat umum yang menyuarakan kepentingan kaum perempuan secara langsung. Dan satu sejarah penting bagi kaum perempuan adalah untuk pertama kalinya perempuan diangkat sebagai menteri. Dialah Maria Ulfah, yang pada tahun 1950 diangkat sebagai Menteri Sosial yang pertama oleh Presiden Soekarno. Pada Kongres di Bandung tahun 1952, diusulkan untuk dibuat sebuah monumen. Lalu pada tahun berikutnya, dibangunlah Balai Sri Kandi. Ketua Kongres pertama, Ibu Sukanto, melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan tersebut.
Dan pada tahun 1956, Bayi Sri Kandi diresmikan oleh Maria Ulfa. Dan akhirnya, pada tahun 1983, Presiden Soeharto meresmikan keseluruhan komplek Monumen Bayi Sri Kandi menjadi Mandala Bakti Wanita Tama di Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta. Kiprah kaum perempuan sebelum kemerdekaan Indonesia adalah ikut terlibatnya dalam pergerakan internasional dan perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Hingga pada tahun 1973, Kowani berhasil menjadi anggota penuh International Council of Women yang berperan sebagai Dewan Konsultatif kategori 1 terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau kita melihat sejarah, betapa heroiknya para kaum perempuan atau kaum ibu pada saat itu dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, apakah sepadan dengan peringatan Hari Ibu yang saat ini kita tunjukkan dengan menggantikan peran perempuan dalam ranah domestik? Seperti dalam sebuah keluarga, pada tanggal tersebut seorang ayah dan anak-anaknya berganti melakukan tugas domestik seperti memasak, mencuci, belanja, bersih-bersih, dan kemudian memberikan hadiah kepada sang ibu. Peringatan Hari Ibu di Indonesia saat ini lebih dikenal atau lebih sering dilakukan dengan cara mengungkapkan rasa sayang dan rasa terima kasih kepada sang ibu dan memberikan kado-kado istimewa kepadanya. Penyuntingan bunga, pesta kejutan bagi para ibu, aneka lomba memasak dan berkebaya, atau membebaskan para ibu dari beban kegiatan domestik sehari-hari. Meski secara maknawi, peringatan Hari Ibu saat ini kurang sejalan dengan makna kegiatan perempuan yang dilakukan pada masa perjuangan kemerdekaan dahulu, tapi itulah kenyataan yang ada, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Demikianlah info mengenai sejarah dan makna peringatan Hari Ibu 22 Desember. Semoga bermanfaat dan selamat Hari Ibu 22 Desember 2020. Terima kasih, Ibu.